Kembali di channel Etoda ini. Di video kali ini kita akan membahas sebuah mobil yang ada di belakang saya ini, yaitu Grand Civic SH4. Sebenarnya Grand Civic itu SH4 atau L, karena orang Indonesia sukanya itu disebut EF. Padahal sebenarnya yang masuk ke Indonesia itu namanya Grand Civic SH4. Sebenarnya Grand Civic SH4 sama EF itu bedanya apa? Sebenarnya sama saja. Yang beda itu hanya EF itu adanya di Jepang, nomor rangkanya. Kalau masuk ke Indonesia namanya SH4. Nggak tahu kenapa ATPM Honda Indonesia itu menyebutnya dengan SH4. Karena orang Indonesia sukanya disebut EF, dan kalau modif kiblatnya adalah Jepang, maka orang-orang menyebutnya ini adalah Civic EF. Kita bahas bagian depan pada mobil ini ya. Di bagian depan terdapat damper yang dikelilingi oleh list chrome yang cukup panjang. Kemudian lampunya sudah facelift. Sebelumnya untuk Grand Civic itu ada LX-nya, ada Grand Civic LX, tapi untuk ukuran lampunya agak lebih besar dan memakai kaca. Kalau ini sudah berbahan plastik, dan di sebelah sini sudah tidak menggunakan warna yang seperti sen, lampu kuning atau oranye itu. Kemudian di sini itu ada lampu utama sama kota, kemudian di lampu sennya itu ada di bawah sini. Untuk Civic EF lagi nanti ada fog lampnya ini. Tapi karena ini masuknya ke Indonesia dan dipangkas sehingga nggak ada untuk fog lampnya. Kemudian biasanya di sini ada washer lampnya. Nah, nggak tahu itu original EF atau enggak. Kemudian kita bahas ke sisi samping ya. Untuk sisi samping di mobil ini terdapat side marker, kemudian ada list molding yang menyatu dari bumper depan tadi yang ada list chrome-nya. Kemudian mobil ini sudah menggunakan ban ring 15 velg BBS TW tentunya, dengan ukuran 7, lebar 7, dengan ukuran ban 185/55 R15. Kemudian kita ke bagian sini terdapat mirror yang dapat disetting dari dalam, tapi belum bisa lipat ya. Ini sudah mirror elektrik. Kemudian di sini terdapat list molding yang cukup panjang sampai belakang. Kemudian di bagian kaca-kacanya terdapat list chrome, sehingga membuat mobil ini lebih shiny atau lebih menyala kalau ada di siang hari. Kemudian kita ke bagian ke belakang. Di bagian belakang ini sudah menggunakan pelek lebar 8 dengan ban ukuran 185/60. Kemudian di sini ada mudguardnya. Kemudian ini listnya itu menyatu sampai ke belakang. Kemudian kita bahas bagian belakang ya. Di bagian belakang sini terdapat lampu yang cukup panjang dan dikelilingi list chrome lagi. Di sini ada garnish. Di sini ada stop lamp, sama ini lampu mundur. Kalau untuk Grand Civic posisinya seperti ini. Tapi kalau untuk Civic LX, lampu mundurnya di bagian sini dan berbentuk kotak-kotak. Kemudian di sini terdapat body molding lagi yang dikelilingi list chrome. Kemudian plat nomornya itu besar. Kalau untuk mobil EF itu kecil. Kemudian knalpotnya sudah aftermarket Purbalingga tentunya. Kemudian kita coba intip bagian bagasinya ya. Untuk bagasinya terdapat ruangan yang cukup lega. Di bagian sini biasanya terdapat lampu bagasi yang cukup kecil yang masih menyala.
Di dalamnya ini terdapat ban serep dan kunci-kunci. Kemudian saya rasa cukup untuk bagian eksteriornya. Mari kita coba tengok bagian interiornya. Nah, setelah kita masuk ke ruangan Grand Civic ini, masuk ke kabin, kita disuguhi kaca yang cukup besar ya, sehingga kesannya itu pandangan itu luas sekali. Kemudian di hadapan kita terdapat stang atau steel 3-spoke agak celong, kemudian dapat diatur tilt up, tilt down-nya, tapi nggak bisa teleskopik. Kemudian di bagian sini terdapat power window yang cukup unik, yang bisa naik turunnya itu unik ini. Penempetannya itu cukup unik. Kemudian di sini terdapat koin. Nah, di sini ada tempat ruang ada gesekan udara. Nah, tapi kalau AC nyala ini bisa diatur, bisa mendapatkan udara. Padahal di sebelah kisi-kisi AC-nya itu terdapat sirkulasi udara dari luar juga. Dan ini useless atau enggak tahu gimana pengaturannya juga kurang tahu saya. Kemudian ini ada pengaturan power window elektriknya, dan bahan mobil ini pada dasarnya ada empuk-empuknya ya, ada soft touch-nya ya. Itu terdapat pada mobil zaman dulu itu biasanya seperti ini. Kemudian ini ada defogger kaca belakang, ada lampu hazard, ada jok di sini. Kemudian untuk pengaturan AC-nya itu geser-geser. Terdapat jam digital. Nah, ini tombol AC-nya jangan lupa dinyalakan ya kalau untuk Grand Civic atau LX, karena biasanya kalau tidak dinyalakan freonnya tidak berdingin. Kemudian kisi-kisi AC seperti ini. Di sini terdapat lighter untuk rokok, kemudian asbak, kemudian di sini ada laci, kemudian di sini ada sun visor. Untuk bagian penumpang terdapat kacanya, kemudian ini di bagian kanan terdapat visor tapi nggak ada kacanya. Kemudian untuk EF speedometernya itu kanan kirinya itu bensin sama suhu, tapi kalau untuk SH4 kanan kirinya itu speedometer sama kecepatan. Kemudian di sini terdapat seat belt 1 titik yang bisa kita klikkan di sini. Kemudian untuk headrestnya itu ya cukup unik, karena sambungannya itu seperti segitiga, unik sekali ini. Kemudian untuk posisi duduknya, nah ini perasaan saya atau gimana, setirnya itu tidak lurus sama badan saya. Nah, itu perasaan saya atau emang ciri khas mobil tahun 90-an. Kemudian ini untuk bagian depannya. Kemudian kita pindah ke row belakang ya. Gimana rasanya? Ini untuk ukuran setir saya, apakah masih nyaman duduk di belakang? Kita coba lihat ya. Nah, setelah kita masuk di bagian belakang, headroomnya itu cukup ada jarak ya, ada 4 jari. Kemudian untuk posisi duduk masih ada sisa, kaki dapat masuk. Ini cukup enak sih. Kemudian di sini ada power window yang cukup unik, menyatu dengan handle pintu. Kemudian untuk bagian kanan ini terdapat jok pocket, nggak ada, tapi di sebelah kiri ada. Biasanya bisa untuk naruh minuman, karena mobil ini tidak memiliki tempat minuman. Kemudian ada asbaknya. Oh ya, untuk kepraktikalan mobil ini agak kurang ya, karena untuk menaruh minum nggak ada. Apa orang dulu itu nggak pernah haus ya saya saat naik mobil. Kemudian di sini terdapat armrest. Untuk bagian belakang ada heater kacanya, defogger, ada speaker kanan kiri. Saya rasa cukup untuk bagian belakang, rasanya cukup normal. Kita coba lihat bagian mesinnya ya pada mobil ini. Di mobil ini masih menggunakan mesin sistem D series dan memiliki torsi 96 horsepower
dan SOHC itu sangat cukup sekali untuk santai-santai. Untuk keluar kota cukup enak, untuk dalam kota sudah cukup enak. Mari kita coba rasakan sensasinya naik mobil ini. Rasakan impresinya pertama ya, rasakan impresi naik mobil ini. Yang saya rasakan itu, wah ini, oh ya lupa, ini seatbeltnya belum saya pakai. Ayo kita rasakan impresinya pertama kita naik mobil ini. Rasanya itu pandangan sangat luas seperti yang saya utarakan di depan. Kemudian handlingnya itu enak sekali ternyata mobil ini. Tapi kalau lewat polisi tidur, ya itu cukup merepotkan sebenarnya naik mobil pendek kayak gini. Tapi ini handling yang sangat enak, khas Honda pada zamannya. Sama ini setirnya itu agak miring sih. Ini perasaan saya atau enggak sih? Seperti yang saya utarakan di depan, ini impresi pertama saya naik kendaraan ini. Kita coba rasakan performa mobil ini. Tapi di depan baru ada truk. Bentar. Nah, kita rasakan performa mobil ini. Rasanya handlingnya sangat mantap sekali. Kopling empuk, styling enak. Tapi minusnya itu satu, remnya itu agak dalam. Ini ciri khas Grand Civic atau emang perasaan saya aja, atau ini karena sudah 30 tahun ya, 9 tahun 90 sudah waktunya untuk ganti dalamannya, sudah ganti booster remnya karena udah tahun segitu ya. Sama ini belakang itu ada suara bengong. Nah itu nanti kita coba berbagi menjadi project mobil ini. Doakan saya agar ada rezeki untuk membenarkan. Nah saya rasa cukup untuk impresi saya di dalam, dan semuanya ini cukup enak sih karena semuanya masih orisinil. Mobil tua kalau orisinil itu mempunyai apresiasi yang lebih karena tunggangan enak, semua nyaman. Cuma PR-nya satu, ini kalau dipasang plat orisinilnya itu lebih mantap lagi sepertinya. Handlingnya ini enak banget cuy, tapi karena ini jalan dah rame, jadi kita nggak bisa merasakan performa. Mantap cuy, 80 cuy, di desa cuy, gak baik ini cuy, jangan ditiru. Rasa cukup, kita kembali ke rumah ya. Kita kembali rumah. Tapi ada getaran itu maklum, mobil sudah 30 tahun. Nanti kita coba benarkan pelan-pelan. Kalau ada waktu itu berpengaruh. Atau kalau kami bisa benarkan sendiri ya, kami benarkan sendiri.
karena mobil ini mobil kanvas. Saya rasa cukup untuk video kali ini. Kita sudah merasakan impresi pada mobil ini, sudah bisa melewati jembatan atau polisi tidur yang sudah berevolusi. Sampai jumpa pada video kesempatan berikutnya.